Baik-baik saja, penuh sukacita. Puji Tuhan. Jadi bagi saudara yang baru kali pertama ini datang, selamat datang, selamat beribadah bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara yang kasih. Renungan firman Tuhan kepada kita hari ini supaya kita semuanya semakin menjadi terang. Amin. Saudara yang kasih, kata terang adalah salah satu istilah yang paling umum digunakan dalam firman Tuhan, dalam Injil. Dan kadang-kadang tidak terlepas daripada kalau kita bicara tentang terang, maka kita bicara juga tentang garam. Tapi kita bicara hari ini, saudara yang kekasih, tentang kita sebagai anak Tuhan yang semakin menjadi terang. Amin. Nah, saudara yang kekasih, manusia tidak bisa hidup tanpa terang. Juga saya rasa manusia tidak bisa hidup tanpa garam. Itu sebabnya Tuhan berkata, jadilah terang, jadilah garam dunia, jadilah berkat, jadilah bersinar. Saudara yang kekasih, pada saat kita menerima Yesus, pada saat itulah kita menerima terang. Pada saat kita lahir baru, pada saat kita selamat, pada saat kita berkata, masuklah ke dalam hatiku Tuhan, jadilah Tuhan dan Rajaku, maka pada saat itulah ada terang di dalam diri kita ini. Amin. Efesus 5 ayat 8 sampai dengan 9 mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Nah, dikatakan di sana, saudaraku, kamu adalah terang di dalam Tuhan. Jadi bukan lagi kamu akan menjadi terang, tetapi kitalah, saudaraku, dikatakan yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu yang dahulu adalah kegelapan, sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Katakan sama temannya kanan kiri, kamu adalah terang di dalam Tuhan. Haleluya. Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Saudara yang kekasih, Tuhan kita adalah terang itu yang sumber daripada terang kita. Oleh sebab itu jangan pernah lepas daripada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Karena dialah sumber kita, sumber terang kita, sumber daripada roh kita. Haleluya. Saudara yang kekasih, oleh sebab itu kita hidup sama seperti api. Saudara yang kasih, satunya api itu, ya. Tapi Tuhan berikan, ya, api yang adalah lambang daripada Roh Kudus itu. Dia berikan sedikit kepada kita, sehingga kita bisa menjadi terang. Amin. Sehingga kita memiliki Roh Tuhan yang adalah terang yang bisa menyinari dunia ini. Saudara yang terkasih, terang yang sesungguhnya yang kita cari adalah terang di dalam firman. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, jikalau kita memiliki firman, memiliki Yesus, maka kita memiliki terang, maka terang itu bisa memancar di dunia yang semakin gelap ini. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih, memang Tuhan berkata,
jadilah garam dunia. Ini sangat berkaitan erat. Saudara yang kekasih, manusia tidak bisa hidup tanpa terang. Manusia juga rasanya nggak bisa hidup tanpa garam. Betul ya? Kalau zaman dahulu pun, saudara yang kekasih, rasanya kalau nggak ada garam itu kurang lengkap. Saya rasa zaman dahulu pun sudah ada garam. Betul? Betul? Saudara yang kasih, demikianlah betapa perlunya garam sekarang ini. Bisa membuat makanan itu menjadi enak, menjadi nikmat. Bagaimana rasanya kalau ibu-ibu ini masak nggak pakai garam? Bisa kira-kira masuk makanan itu ke mulut kita, ke perut kita ini? Nggak bisa ya. Kecuali dia katanya kalau kena wabah, makanan itu nggak terasa lagi, nggak berasa lagi. Wabah COVID-19. Jadi kalau kita makan masih terasa garamnya, berarti masih sehat. Haleluya. Saudara yang kekasih, betapa perlunya garam. Jangan katakan, aku nggak perlu garam Pak Pendeta. Jadi bagaimana kau mengasinkan makananmu, sayurmu? Cukup aja keringatku untuk rasa garamnya. Saudara yang kekasih, gak pernah lah kita, saudara, merasai masakan kita pakai keringat kita. Betul? Pastilah kita cari garam. Begitulah perlunya garam dalam kehidupan kita ini. Begitu juga terang. Bagaimana kita hidup di dalam kegelapan. Dulu di luar negeri ada restoran. Restorannya itu gelap gulita. Gak ada lampu, gak ada lilin. Jadi kalau makan, mereka mesti meraba-raba makanan mereka. Jadi saudara yang kasih, memang banyak orang kepengen masuk restoran itu, tapi sekali aja. Habis itu nggak mau lagi mereka. Rasanya, saudara, kurang pas, kurang nikmat di dalam kegelapan itu. Betul? Mereka kepengen sekali. Bagaimana sih rasanya makan di restoran yang gelap? Jadi mereka dituntun ya ke tempat duduknya, lalu ada makanan di mejanya. Saudara yang kasih, mereka makan meraba-raba makanannya, ya. Masih mending pas ke mulut ini. Kalau sudah ke sini makanan itu sudah repot. Haleluya. Sekali saja orang mau datang ke sana, habis itu rasanya nggak ada gunanya. Coba sama saja kalau saudara nutup mata lalu makan, nggak ada nikmatnya. Amin saudaraku. Haleluya. Itu sebabnya restoran itu nggak lama selesai itu tutup dia. Tapi coba kalau kita lihat restoran yang terang benerang, saudara yang kekasih, sampai sekarang restoran itu pasti eksis. Jadi jangan suka kegelapan. Jangan kepengen merasakan kegelapan. Amin saudaraku. Bilang sama temannya, jangan pengen di kegelapan. Haleluya. Yang muda-mudi berpacaran, jangan pengen kegelapan. Saudaraku, fellowshiplah di tempat terang. Amin saudaraku. Fellowshiplah di gereja. Fellowshiplah, saudaraku, di tempat di mana banyak anak-anak Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, jadi terang yang sesungguhnya adalah diri kita yang memiliki firman. Kalau kita tidak memiliki firman, maka kita akan sulit menjadi terang. Betapa sekarang ini perlunya kita menjadi terang.
Saudara menyadari sekarang ini betapa perlunya kita menjadi terang. Lihatlah dunia sekarang ini, saudaraku. Katanya revolusi mental, tapi mentalnya bobrok. Katanya revolusi akhlak, tapi akhlaknya bobrok. Saudara yang kekasih, dunia ini semakin gelap. Bukan gelap dalam arti malam, tapi orang-orangnya, manusianya, saudaraku, sudah rusak. Moralnya rusak, karakternya rusak. Lalu bagaimana kita bisa, saudaraku, membuat perubahan? Bisakah kita membuat perubahan? Bisa, dimulai dari kita, pribadi lepas pribadi. Coba katakan, saya bisa membuat perubahan. Kurang mantap, sekali lagi, saya bisa membuat perubahan. Dimulailah dari diri sendiri, amin. Diri sendiri yang memiliki terang. Kita secara pribadi yang memiliki terang Tuhan, menyinari kegelapan. Sekecil apapun terang saudara di lingkungan saudara, itu akan sangat memberkati. Amin, saudaraku. Sangat memberkati. Nah, jadi saudara yang kasih, inilah kehendak Tuhan, kita semakin menjadi terang. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang seperti rembang tengah hari. Mengapa sampai rembang tengah hari? Karena tengah hari tepat di atas kepala kita, cahaya itu cahaya yang paling baik penerangannya. Amin. Kalau sudah lewat tengah hari, saudaraku, sudah semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Semakin sore, semakin mitoplah matahari itu. Betul? Haleluya. Itu sebabnya dikatakan, biarlah terang kita bersinar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang seperti rembang tengah hari. Sinarnya begitu terang, cahayanya begitu baik bersinar. Haleluya. Jadi Tuhan menginginkan kita semua menjadi terang. Satu orang aja, amin. Tuhan menginginkan kita menjadi terang, bahkan semakin terang. Saudara yang terkasih, di tengah dunia yang gelap ini, sekarang sangat sulit kita melihat, saudaraku, karakter seseorang itu yang baik, karakter seseorang itu seturut dengan kehendak Tuhan. Kitalah anak-anak Tuhan yang menyinari lingkungan kita. Dimulai dari keluarga saudara. Seorang bapak jadilah terang bagi istri dan anaknya. Cuman Pak Puter yang kuat aminnya. Itu mungkin karena dia kemarin jadi terang, dia membuat parit di depan. Saya ulangi, bapak-bapak yang ada di sidang Tuhan ini, jadilah terang. Haleluya. Ibu-ibu yang ada di sidang Tuhan ini, jadilah terang. Anak-anak Tuhan, anak-anak saudara, pemuda-pemudi, jadilah terang. Haleluya. Dimulai dari kita. Kalau kita menjadi terang, menerangi lingkungan kita, daerah kita, maka banyak orang diberkati. Jangan menjadi orang aneh lah. Cukuplah orang dunia ini yang aneh. Haleluya. Saudara, mungkin nggak akan lama lagi, mungkin tambah anehnya dunia ini. Bibir ini pun lipstiknya beda-beda warnanya. Satu kuning di atas, satu hitam di bawah. Jangan anggap itu mode. Jangan senanglah di situ. Haleluya. Prihatinlah.
Ada nggak ibu-ibu di sini beda warna lipstiknya? Ibu sepiring bagaimana? Oh, nggak berlipstik dia natural saja. Puji Tuhan, diberkatilah suaminya yang mendapatkannya. Kurang pengeluaran Pak ya. Bertepuk tangan di situ. Haleluya. Saudaraku, memang mode dunia ini mode ya, katanya yang mode anting-anting ada di sini, yang telinga, ya, yang mode katanya bertato. Nggak usah ikut-ikutan apalah, nggak usah ikut-ikutan gimana ya, nggak usah ikut-ikutan rusak lah. Bukan mode itu. Amin. Tapi saudara jadilah terang. Jangan buat-buat tato. Jangan tindik-tindik hidung. Cukuplah orang India. Haleluya. Iya. Gak usahlah yang wanita-wanita ini roknya yang kurang jahitan. Mode Pak Pendeta. Kalau di Bali memang itu biasa. Itu saudara yang kasih, bukan mode. Itu bodoh. Tidak menjadi terang. Haleluya. Saudara yang kasih. Katanya sekarang ini mode kalau berpacaran itu mesti bonceng-boncengan. Saudara yang kasih, itu bukan mode, itu bukan modern, tapi itu kegelapan. Haleluya. Banyak hal perlu kita sadari. Dunia ini sekarang sedang mabuk dengan kegelapan. Pendeta juga banyak yang rusak. Moralnya, karakternya. Betul saudaraku? Kita lihat ada gereja yang memberkati laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan wanita, laki-laki dengan pria. Sarupa dong, dus-dudi. Sangat memprihatinkan. Kenapa? Kemerosotan moral. Itulah sebabnya STT sekarang ini ada pelajaran etika. Etika terapan namanya. Haleluya. Kalau kita pikir-pikir, saudara yang kekasih, kalau kita baca saja Alkitab ini, kita sudah mendapat etika yang baik. Itu aja diterapkan sudah sangatlah luar biasa. Amin. Saudara yang kekasih, betapa minusnya karakter yang baik sekarang ini. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita membuat satu perubahan. Dari diri kita bisa memberkati banyak orang. Haleluya. Haleluya. Jadilah garam, amin. Saudara yang kekasih, jadilah terang. Jadilah berkat. Jangan pula sama dengan dunia. Jangan. Bilang sama temannya, jangan kita sama dengan dunia ini. Haleluya. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Engkau lakukan dengan setia. Lakukan aja dengan setia firman Tuhan. Pasti kita diberkati Tuhan. Tidak mesti kita seperti orang dunia, ikut cara hidup dunia. Lihatlah pemimpin-pemimpin saudaraku dunia sekarang ini juga moralnya sangat bobrok. Kejahatannya, korupsinya 5 tahun, 10 tahun yang lalu, saudara sekarang ini terbongkar. Ya, sekarang ini dikuak kembali dan mereka ketakutan di ujung tanduk. Saudaraku, mengapa? Karena moralnya yang rusak, etikanya yang rusak. Amin. Oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan, marilah kita memiliki etika yang baik. Bilang sama temannya lagi, mari kita memiliki etika yang baik. Kalau orang barat, dia yang tidak ada abu-abu. Kalau enggak, katanya ya enggak. Tidak ada kemunafikan. Sering kita ketemu dengan orang-orang barat.
Saudara sering ketemu orang barat? Bataran tuh sering. Coba kalau kita tanya si apa ini, si Jerry ini, dia begini-begini, ini kawannya barat-barat semua ini. Bukan hanya Bataran toh, ya kan? Ada orang Nigeria, orang Australia. Coba kalau kita tanya, kalau orang barat itu iya, enggak munafik dia. Sering dia kalau bertanya, agamamu apa? Pasti dia itu sering nanya, agamamu apa? Kepercayaanmu apa? Kadang-kadang orang barat itu kalau ditanya, saudaraku, dia kadang-kadang gak punya agama. Kalaupun agamanya ada, dia berkata, aku bukan orang religi, aku bukan orang yang gimana ya, orang religi maksudnya orang yang beragama kali lah gitu. Mengapa dia katakan demikian? Karena orang beragama itu nggak cocok sekarang ini katanya. Katanya beragama, tapi etika dan moralnya jauh sekali. Baguslah kayak kami ini katanya. Aku tak beragama. Kalau ditanya aku agamaku, nggak ada agamaku. Tapi aku melakukan semua yang baik. Saudara yang kasih, janganlah sampai kehilangan keyakinan, kepercayaan seperti ini. Amin. Haleluya. Mari kita buat perubahan. Kita katakan kepadanya, orang beragama itu baik. Orang beragama itu, apalagi percaya kepada Yesus, ada Roh Kudus di dalam ini, kita bisa menjadi orang yang baik di tengah-tengah orang baik. Haleluya. Jadi sangat menyedihkan juga akibat daripada orang beragama tapi tidak memiliki karakter yang baik, etika yang baik. Korupsi juga, bohong-bohong juga. Nembak orang juga. Kalau di Amerika bawa senjata itu biasa. Anak muda pun ke sekolah, ke tempat kuliah pun kadang bawa senjata. Saudara yang kasih, orang berzina juga. Tengok pendeta banyak juga sekarang berzina. Pendeta banyak juga homo, banyak juga lesbian. Sangat memprihatinkan. Hak asasi. Saudara yang kasih, jangan berlindung di tengah-tengah hak asasi. Amin, saudaraku. Tundukkanlah hak asasi kita kepada firman. Hak asasiku Pak Pendeta, poligami. Hak asasiku Pak Pendeta, aku seorang homo, lesbian. Itu hak asasi. Itu dilindungi undang-undang. Saudara, undang-undang kita yang paling tinggi ini, firman Tuhan. Hati-hati. Amin, saudaraku. Itu sebabnya kita sangat prihatin dengan gereja-gereja barat. Jangan sampai menjadi gereja di dalam kegelapan. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi kita lihat kepada firman Tuhan ini, amin. Biarlah kita robah itu. Kita robah, saudara yang kekasih, mental. Benar-benar kalau memang revolusi mental, revolusi akhlak, marilah, jadilah terang. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, bagaimana kita bisa menjadi terang? Berpeganglah pada didikan yang seperti dikatakan Amsal. Amsal pada 13, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Amin. Ya, pelihara didikan. Saya harus mulai bicara baik-baik. Sudah ada polisi di belakang. Yang kedua, perolehlah hikmat. Amsal
ayat 16. Berapa hikmah? Hikmah itu firman. Coba katakan, hikmat adalah firman. Awal dikatakan Amsal 1 ayat 7. Awal pengetahuan, apa katanya? Takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan, hikmat. Jadi kalau kita memiliki hikmat, maka kita lebih daripada memiliki emas, perak, permata, apapun namanya, barang-barang mulia itu, saudara yang kasih. Lebih daripada itu, ini adalah hikmat yang lebih mahal. Jadi kalau kita mau menjadi terang, sukailah hikmat. Amin. Saudara yang terkasih. Kemudian menjaga hati. Karena dari hati ini terpancar kehidupan. Kalau suami-suami berkata, dia lihat perempuan di luar sana cantik sekali dia, maunya dialah istriku, hati-hati. Amin. Saudara yang kasih, itu dari dalam hati, keluar dari mulut. Kalau kita berkata, mati aja aku menghadapi kau yang bandel ini, hati-hati, itu dari hati. Yang dari hati ini keluar dari mulut, tolong ada rimnya. Amin. Mencaci maki pun, saudara yang kasih, kita perlu menahan diri. Mulut kita ini, saudara yang kasih, berasal dari dalam hati ini, keluar segala sesuatu. Yang keluar dari mulut berasal dari hati, itu yang menajiskan orang. Amin. Bukan B2, B1, bukan. Tapi dari mulut ini yang menajiskan. Membuang mulut serong. Mulut, saudaraku, lagi-lagi mulut serong. Mulut serong macam mana ya? Dolak dalik. Bukan mulut stroke gini. Bukan. Itu serong juga. Tapi cakapnya beda. Depan kita beda, begitulah kira-kira. Di belakang beda. Sama kita ngomong lain, sama orang ngomong lain. Nah itu, dolak dalik, mulut serong. Di depan kita seperti malaikat. Di belakang kita membunuh. Nah, itu dia. Kalau kita menjadi terang, tidak boleh seperti ini. Amin. Mengarahkan pandangan ke depan. Lebih baik kita punya visi ke depan, punya iman ke depan, daripada kita lihat ke belakang. Amin. Yang lalu biarlah berlalu. Yang di depan sana masih banyak yang perlu kita raih. Jadi arahkanlah pandangan. Kalau kita mau menjadi terang, saudaraku, arahkan pandangan ke depan. Amin. Roh, jiwa dan tubuh kita harus terpelihara sempurna. Sudah tahu bagaimana memelihara roh? Bagaimana memelihara jiwa? Bagaimana memelihara tubuh ini? Minggu-minggu lalu sudah saya terangkan. Saudara yang kasih, kalau mau sehat roh saudara, sukailah pujian, penyembahan, doa dan firman, karena itu adalah makanan roh. Kalau sakit tubuh saudara, pergilah ke rumah sakit dan berobatlah. Jangan berobat ke dukun, jangan berobat ke paranormal dan lain sebagainya yang menyesatkan. Kalau sakit jiwa saudara, apa obatnya? Liburan. Tanya dulu temannya, kalau jiwamu sakit apa obatnya saudara? Kalau jiwa saudara sakit, satu aja obatnya. Tenang. Apa saudaraku? Tenang. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Jangan gusar. Amin.
Jangan panik apapun yang dihadapi. Supaya apa? Supaya kita bisa mengambil keputusan yang baik. Makanan jiwa tenang. Kalau saudara terbiasa tenang, berarti jiwa saudara sehat. Kalau kita terbiasa gusar, gelisah, khawatir, maka jiwa tidak sehat. Jadi saudaraku, sehatkanlah jiwa kita dengan selalu dulu tenang. Apapun persoalan yang kita hadapi, tenangkan dulu, tenang. Berdiam diri, tenang sebentar. Amin. Haleluya. Maka jantung pun detaknya sudah bisa normal, pikiran bisa berpikir cerah, berpikir waras, dan kita bisa mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Nah, jadi itu beberapa poin supaya kita bisa menjadi terang di dunia ini. Semakin terang, bukan hanya terang, semakin terang, semakin bersinar. Haleluya. Joyce Meyer pernah makan di rumah makan, di restoran. Joyce Meyer ini hamba Tuhan, penyiar di TV, sangat terkenal. Yang tahu Joyce Meyer katakan amin. Jadi kalau saudara punya parabola, pasti dapat siaran luar negeri, siaran TV Joyce Meyer. Gak ada di TV kita. Bagi yang punya parabola. Saudaraku, mereka makan, suami istri dan anak mereka tiba di satu restoran. Pelayan membawa makanan. Pelayan ini, saudaraku, sampai ke meja Joyce Meyer dan suaminya ini, tiba-tiba terjatuh makanan dan mengenai baju suami Joyce Meyer. Joroklah. Lalu saudara yang kasih, ketakutanlah pelayan ini. Tapi Joyce Meyer dan suaminya tidak menunjukkan kemarahan, kemarahan atau kekesalannya, enggak. Dia tenang. It's okay, katanya. No problem. Udah bisa saya menerjemah ini. Gak apa-apa, tenang aja, tenang. Si pelayan tadi sudah ketakutan. Malah si pelayan tadi dibantunya lagi makanan yang jatuh itu untuk dibersihkan. Lalu Joyce Meyer mendatangi manajernya. Jangan dipecat dia. Haleluya. Lalu saudara yang terkasih, mereka bertanya-tanya, kenapa dia sampai dia terjatuh makanannya itu, saudaraku, di depan mereka. Lalu ditanyalah dia, Bapak sama Ibu kan yang menyiarkan siaran rohani. Ya betul. Saya sangat terkejut, saking terkejutnya saya, saking sukacitanya saya, sampai makanan itu pun jatuh. Maafkanlah saya, katanya. Cobalah kalau Joyce Meyer tadi marah dan memaki-maki, dasar tidak profesional, dasar pelayan nggak dilatih, dasar pelayan nggak sopan, maka si pelayan tadi tidak ada respect lagi, nggak kagum lagi yang selama ini dia kagum. Selalu dia menonton, katanya. Dia tonton, aku tonton siaranmu, katanya. Aku diberkati. Beruntunglah Joyce Meyer ini mempraktekkan firman, menjadi terang dimanapun. Amin. Haleluya.
hari Kamis itu pun diuji juga. Kita cetak spanduk Natal dan spanduk pelang merek kita, ya, gereja untuk di depan nanti. Saya datang siang jam 2, siang lah, tengah hari. Jam berapa bisa siap? Saya bilang, sore lah Pak, nanti jam 6. Kami tunggulah sampai jam 6. Kami doa dulu sama hamba Tuhan. Lalu setengah 6 saya datanglah, biarlah lebih awal saya datang. Rupanya saya datang. Saya tanya, mana spanduk saya Pak? Sudah selesai? Sudah lunas tadi kubayar, cash. Sebentar Pak, dihalu-halukannya, dikonteknya orang di dalam percetakan. Belum ada masuk Pak. Kenapa belum? Ini orangnya sudah datang meminta. Lalu ditanyalah bagian yang di komputer, sama siapa Bapak kasih tadi? Ini sama adik ini, saya bilang. Lalu ditanya lagi, ya, mana spanduk Bapak ini? Siapa namanya? Eko, Pak Eko. Dicari-cari. Aduh, rupanya belum dikirimnya ke percetakan. Yang cetak di sebelahnya. Saya sudah datang setengah 6. Baru dikirimnya, ini baru dikirimnya Pak. Dia bilang dari percetakan sama bosnya. Aduh, gimana ini? Lalu bosnya bilang, bisa Bapak ambil besok? Aduh, gak bisa Pak, hari ini lah, waktu itu sangat sempit sekali. Tolonglah. Ya merendah sajalah. Amin. Haleluya. Kalau dulu manusia lama saya begini, udah diobrak-abrik lah semua satu toko itu. Sudah kuat lah suara saya, begitulah kira-kira. Didengar orang. Tapi pada hari itu, Roh Kudus menguasai mulut saya ini. Haleluya. Haleluya. Sehingga sebentarnya, 10 menit siapnya. Saya tunggu 10 menit lagi. Di print lah, saudara yang kasih. Spanduk itu selesai 10 menit siap. Saudara yang kasih, demikianlah kita berusaha di dunia ini menjadi terang. Kadang kita dikecewakan. Kadang kita di jalan itu diselip-selip. Ya kan? Kadang di jalan itu kita menghadapi lampu merah. Kalau ada lampu merah terobos terus. Amin. Oh enggak. Kalau orang Batak bilang belum merah kalinya Pak. Dan dope marara lebih. Saudara yang kasih. Mari kita menjadi terang. Kami juga menjadi bergumul sebagai hamba Tuhan kami. Kami dulu yang perlu menjadi terang. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, marilah kita jaga hidup kita, amin. Kita hadapi dunia ini dengan karakter Kristus, dengan firman Tuhan, dengan menjadi terang, menjadi garam dunia. Kalau garam itu menjadi tawar, bagaimana garam menjadi tawar? Saya rasa nggak ada gunanya kan? Garam itu, saudara yang kasih, harus tetap asin supaya memberi manfaat. Nah, jadi saudara yang kasih, di sini ada dibuat beberapa poin bagaimana kita, saudaraku, mempresentasikan Tuhan dalam hidup kita. Seperti yang tertulis dalam Yehezkiel 1 ayat 10. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka raja wali di belakang. Ini satu ilustrasi
saudara yang kasih, menggambarkan bagaimana seharusnya kita membawa diri kita kalau kita mau menjadi terang dan semakin terang. Amin. Seperti singa. Singa punya aura tertentu, yaitu disegani. Jadilah anak Tuhan yang punya aura atau karakter, gaya hidup yang disegani. Kita datang ke situ orang segan. Gak sembarangan orang bicara. Amin. Karena kita terbiasa di situ menjadi terang. Di lampau sekalipun kita datang dan duduk, orang diam dan orang segan. Tidak sembarangan orang bisa bicara. Haleluya. Itu namanya punya aura, disegani. Seperti lembu, dikatakan lembu adalah penurut. Untuk menjadi orang yang semakin terang, kita harus punya sikap hati seorang pelayan, seorang hamba, tidak tinggi hati, sukalah menolong. Amin. Suka menolong. Seperti Raja Wali. Raja Wali ini, saudaraku, punya fokus yang luar biasa. Bisa 3 sampai 4 kali, 5 kali lebih tajam matanya itu. Sehingga Raja Wali ini menangkap mangsanya sangat minim gagal. Selalu, oh saudara yang kasih, Raja Wali ini menangkap mangsanya jarang meleset. Amin. Haleluya. Itulah Raja Wali. Seperti manusia, kita pasti pernah gagal, kita pasti pernah salah, saudaraku, karena memang kita bukan malaikat. Bagaimana kita bisa membina hubungan dengan orang lain, merasa apa yang dirasakan orang lain? Kita harus bisa merasakan kasih, memberikan kasih, tidak sombong, rendah hati. Itulah sifat kita yang harus kita tunjukkan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, dunia ini pun penuh motivasi, penuh renovasi. Dulu motor Honda itu kolo-kolo, astuti, ya kan? Tapi sekarang penuh inovasi, penuh perubahan. Perubahannya semakin baik. Dulu kijang kotak-kotaknya, sekarang kijang penuh inovasi. Saudara yang kasih, mobil semakin baik, semakin cantik. Bahkan pesawat pun sekarang semakin inovasi, semakin baik. Saudaraku, semakin sempurna. Pesawat sekarang, pesawat tempur, kalau landing tidak lagi begini, tapi pesawat tempur bisa landingnya seperti helikopter, turun dia begini, naik lagi, baru meluncur dia sekencang-kencangnya. Sangat luar biasa. Dunia berinovasi. Anak Tuhan, semakin teranglah, jangan semakin gelap. Dalam gelap seperti wanita alani kesulitan. Karena kesulitan, karena pergumulan, semakin menjadi terang. Haleluya. Emas dibakar semakin mulia, biarlah kita juga semakin mulia. Handphone sekarang ini pun penuh kemajuan. Dulu hanya halo dan SMS. Sekarang semua tidak lepas dari handphone. Mau membayar pun dari handphone bisa. Mau kirim uang dari handphone pun bisa. Mau pesan makanan dari handphone pun bisa. Buat jahat pun di handphone bisa. Tapi jangan buat jahat. Amin. Haleluya. Begitulah saudaraku, inovasi dunia ini yang semakin baik. Anak Tuhan, mari kita semakin menjadi terang. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, dalam Efesus 5:9 tadi, bahwa terang itu berbuahkan kebaikan,
keadilan, dan kebenaran. Amin. Ada buahnya. Buahnya semakin bertambah kebaikan, keadilan, kebenaran. Saudara yang kekasih, jangan biasakan menyimpan dosa. Saudara yang kekasih, pertama memang masih kecil, tapi api itu tidak akan tetap kecil. Api itu akan semakin besar kalau terus dipelihara. Dulu saudaraku, ini ada kisah nyata. Saya lupa itu ceritanya di mana, tapi ini kisah nyata. Seorang bapak yang memberi makan singa. Setiap hari dia kasih makan singa. Dia kasih makan singa. Saudara yang kasihnya masukkan daging. Bahkan biasa pun dia masuk ke dalam itu. Saudara yang kasih. Singanya dari kecil sudah dipelihara. Saudara yang kasih, sampai besar. Rasanya sudah sepertinya jinak. Tapi satu ketika mungkin singa ini laparnya, saudara buka seperti biasa, atau nggak tahu lah macam mana bisa jadi. Tiba-tiba saudara yang kasih, singa tadi menerkam si bapak ini, dicabik-cabiknya. Saudara yang kasih, akhirnya mati. Begitulah kalau kita memelihara, saudara yang kasih, kejahatan, memelihara dosa. Mungkin dulunya masih kecil, biasanya ini nggak ada apa-apa. Lama-lama udah 5 tahun, 10 tahun ikut Tuhan, dipelihara juga, akhirnya dosa itu pun menjadi besar. Akhirnya dosa itu menerkam, terikat dan mengikat, dan tidak bisa dilepaskan lagi. Saudara yang dikasih, ya, jangan pelihara dosa. Amin. Jadilah terang. Sekecil apapun gelap itu mempengaruhi saudara, tapi sekecil apapun terang itu juga akan mempengaruhi saudara. Gelap tidak akan menguasai sekecil apapun terang itu. Amin. Tapi gelap itu sekecil apapun itu bisa menjadi benih yang akan menerkam saudara, menelan dan mencari-cari saudara, menghabisi saudara, sehingga saudara hancur lebur. Mana yang mau kita pilih? Sedikit terang itu kita pelihara, kita kembangkan, kita buat terang itu semakin bercahaya, atau sedikit gelap itu yang kita pelihara dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Mana mau kita pilih? Dua-dua. Mana yang mau kita pilih? Terang. Ini karena lapar atau sebenarnya? Ada malah ya kamu? Mana yang mau kita pilih? Jadilah terang, amin. Milikilah terang sekecil apapun itu. Satu ayat pun di sini, saudaraku, itu sangat memberi arti. Amin. Peganglah itu. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.